Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli di dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Baik, kawan-kawan, kebetulan karena di season yang berharga ini, saya ingin membuat satu diskusi ringan tentang manajemen kontrak. Jadi pertanyaan yang sering muncul itu adalah tentang bagaimana proses pemutusan kontrak. Jadi banyak sekali PPK-PPK yang tidak memperhatikan klausula yang ada di dalam SSUK. Paling pertama adalah bahwa pada saat akan melakukan pemutusan kontrak, PPK harus melakukan identifikasi faktor-faktor yang menurut PPK dari sisi penilaian objektif bersama dengan pengawas kalau pekerjaan konstruksi atau juga langsung dengan tim teknisnya PPK atau juga PPK langsung menilai bahwa kinerja penyedia ini sudah tidak mungkin lagi ditingkatkan karena bisa saja waktu pelaksanaan yang sudah akan berakhir atau juga karena penyimpangan dari jadwal, ya penyimpangan dari target antara target dengan realisasi real di lapangan yang dikerjakan oleh penyedia. Misalkan pada saat penyusunan jadwal itu masa pelaksanaannya 90 hari, di jadwal 10 hari pertama itu progres sudah tidak terlihat nyata. Nah, ini sudah menjadi trigger buat PPK menilai kinerja penyedia. Karena kalau dalam 10 hari itu ada target-target, pasti target-target itu tidak tercapai. Dan selisih antara target dan realisasi di dalam jadwal tersebut pasti melebihi 10%. Maka inilah yang disebut dengan kontrak kritis. Jadi kontrak kritis tidak menunggu pekerjaan 0 sampai 70% kemudian telat misalkan 60% padahal seharusnya 70%, tidak seperti itu. Tapi selisih antara target dan realisasi pada jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadi misal 10 hari janjinya mobilisasi, di hari ke-11 tidak ada pergerakan mobilisasi atau informasi apapun atau dokumentasi apapun yang menunjukkan bahwa penyedia sudah melakukan mobilisasi. Ini sudah menjadi trigger untuk PPK melakukan pengendalian kontrak kritis, bahkan mungkin saja jika komitmen penyedia tidak ada sama sekali, PPK dapat melakukan proses identifikasi pemutusan kontrak. Dan ketika ditemukan hal-hal wan prestasi seperti itu, dalam tanda kutip penyedia memang ternyata dinilai oleh PPK secara objektif adalah penyedia yang tidak memiliki kinerja, apalagi sudah mengambil uang muka dan seterusnya, maka ini sudah menjadi trigger buat PPK untuk melakukan proses pemutusan kontrak. Nah, bagaimana cara pemutusan kontraknya? Tentu yang pertama adalah melakukan identifikasi bersama tim kalau PPK-nya dibantu oleh tim. Kemudian setelah itu dilakukan identifikasi kesalahan-kesalahan apa saja, penyimpangan-penyimpangan apa yang terjadi antara janji dengan realisasi, sehingga kita bisa menyebutnya wan prestasi. Kemudian identifikasi ini diakumulasi ke dalam sebuah berita acara dan keputusan PPK atas dasar rekomendasi dari berita acara tersebut untuk segera melakukan pemutusan kontrak. Ya, berkas-berkasnya bisa dari surat peringatan 1, SCM 1, surat peringatan 2, SCM 2, dan seterusnya. Kemudian dituangkan, atau juga penyimpangan-penyimpangan substantif lainnya, selain dalam pengendalian kontrak kritis. Nah, kemudian PPK segera melakukan atau menyampaikan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada penyedia dalam jangka waktu 14 hari sebelum pemutusan kontrak itu berlaku efektif. Nah, jadi yang disampaikan pertama adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan. Setelah surat pemberitahuan disampaikan melalui apa? Disampaikan melalui media yang tertuang, media komunikasi yang tertuang di isian kualifikasi. Itu yang paling utama. Bahwa nanti akan ditambahkan ada nomor telepon PIC-nya atau General Superintendent-nya dan seterusnya. Itu sekunder saja. Tetapi yang paling utama adalah nomor kontak komunikasi yang sudah disepakati di dalam isian kualifikasi, dan juga kalau sudah dilakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan atau PCM untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang, rapat persiapan pelaksanaan pengadaan barang, itu sudah tertuang jalur-jalur komunikasi, maka sampaikan undangan itu ke semua jalur itu.
dengan bukti-bukti. Kalau dikirimkan secara pengiriman, maka harus ada bukti resi kirim. Kemudian kalau secara email harus ada capture emailnya, dan terus kemudian itu disampaikan di dalam pengantar suratnya bahwa kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan ini melalui ini. Kemudian juga yang paling penting di dalam surat pemberitahuan itu adalah terkait dengan somasi ya. Somasi artinya memberitahukan kepada penyedia bahwa tentu somasi ini kalau menurut saya harusnya ada di acara penjelasan ya, juga dituangkan, karena ini hanya menjelaskan klausula norma yang ada di dalam kontrak. Jadi jika penyedia tidak merespon atau tidak menjawab balik surat yang sudah dikirimkan, email yang sudah dikirimkan, bisa juga nanti telepon yang sudah dikontak tidak bisa dihubungi dan seterusnya, maka dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, ini misal saja, nanti jangan ditanyain 2 kali 24 jam itu dasarnya di mana. Tapi dalam rangka pengendalian kontrak, ini sudah harus disampaikan pada acara penjelasan, disepakati pada rapat persiapan penandatanganan kontrak, kemudian juga ditegaskan dalam rapat PCM, sehingga kemudian jika komunikasi ini mandek dalam 1 atau 2 kali 24 jam sesuai yang disepakati, maka di 20 jam ke-25 mestinya PPK sudah bisa mengambil tindakan sepihak karena penyedia sudah tidak menunjukkan etikat baik atas penyelesaian kontraknya. Nah, kemudian jika tidak ada respon, maka PPK segera melakukan persiapan-persiapan pemutusan kontrak, karena tadi ingat ada 14 hari pada saat surat pemberitahuan. Apa yang harus dilakukan? Segera untuk memformulasikan surat pernyataan wan prestasi disertai backup berita acara bersama tim. Kalau misalkan penyedianya juga hadir ya, juga dengan penyedia, tentu di situ nanti akan muncul kesepakatan apakah penyedia mampu melaksanakan sesuai dengan kontrak atau tidak. Nah, di situ nanti keluarlah surat pernyataan wan prestasi yang pada 14 hari itu bisa segera diproses oleh PPK untuk melaksanakan pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan. Nah, ini nanti kalau kita lihat di dalam rancangan atau di SSUK itu disebutkan untuk pekerjaan konstruksi, pemutusan kontrak baru bisa dilakukan setelah pencairan jaminan sudah dapat dilaksanakan. Nah, ini juga klausula yang harus kita perhatikan. Jadi, surat pemberitahuan pemutusan kontrak 14 hari sebelum pemutusan, selama 14 hari itulah proses kita untuk melakukan pencairan jaminan. Nah, jadi pada saat surat pemberitahuan pemutusan kontrak itu sudah final untuk dikirimkan, sebenarnya sudah ada surat pernyataan wan prestasi sebagai bagian kelengkapan untuk melakukan pencairan jaminan klaim kepada penerbit jaminan. Nah, jadi demikian ya tahapan-tahapannya. Pertama, identifikasi dulu penyebab-penyebabnya, hal-hal apa saja, wan prestasi apa saja yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak, tuangkan dalam berita acara, kemudian PPK segera menetapkan dalam bentuk surat penetapan bahwa akan dilakukan pemutusan kontrak. Kemudian setelah itu PPK menerbitkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak bahwa 14 hari lagi setelah ini akan dilakukan pemutusan kontrak kepada penyedia untuk segera dikirimkan ke penyedia. Kemudian dalam 14 hari itu segera buat surat pernyataan wan prestasi, kemudian dilampiri dengan identifikasi tadi, kemudian sampaikan kepada penjamin juga segera merespon karena tadi unconditional. Nah, kemudian di hari ke-14 atau hari ke-15 maka efektiflah berlaku pemutusan kontrak dengan surat penetapan pemutusan kontrak dari PPK di hari ke-14 tersebut. Nah, demikian kawan-kawan semua, semoga ini menjadi trigger untuk mendiskusikan ya, tapi silakan lagi pelajari SSUK-nya. Bisa jadi mungkin saya ada beberapa informasi yang tidak terlalu tepat, tapi secara substansi tahapannya seperti itu, sehingga pemutusan kontrak baik sepihak atau disepakati itu memang harus ada tahapan-tahapan yang kita ikuti berdasarkan syarat-syarat umum kontrak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pondok Santi, Gili Trawangan, salam pengadaan.